Selamat sore, Dinda, saya Jennifer Enestin pun dari kelas 10 3. Pada hari ini saya akan membahas mengenai integrasi nasional. Berikut merupakan topik-topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita mulai. Pertama, kebinekaan. Apa sih itu kebinekaan? Kebinekaan Indonesia atau yang biasanya kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu semboyan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sudah ada sejak masa kerajaan Indonesia. Semboyan ini mengajarkan kita untuk adanya kesediaan dari diri kita ini untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Nah, kebinekaan ini bisa digambarkan sebagai pelangi. Pelangi terkenal dengan beragam warnanya, dan warna-warna itu saling melengkapi, sama seperti kebinekaan di Indonesia, yang di dalamnya berisi beragam budaya, agama, suku, ras, dan juga golongan, di mana hal tersebut saling melengkapi dan tercapailah kesatuan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya integrasi. Sebelum itu, mari kita simak apa arti dari integrasi ini. Berasal dari bahasa Inggris, integration yang berarti proses membentuk suatu keseluruhan, dan national, nation, yang berarti bangsa. Dari KBBI, pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Dan nasional bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dan meliputi suatu bangsa. Menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan juga wilayahnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa integrasi ini merupakan pembauran suatu bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, kalau begitu, apa sih pentingnya integrasi? Pentingnya integrasi itu untuk meraih persatuan. Dengan meraih persatuan, kita bisa mencegah konflik perpecahan yang terjadi akibat keberagaman itu sendiri. Namun, dengan tidak adanya integrasi ini, yang seperti saya sudah bilang tadi, kita akan menuju perpecahan. Mengapa? Karena potensi konflik antar masyarakat ini akan sangat tinggi, sehingga kondisinya akan sangat kacau, seperti ilustrasi berikut yang saya tunjukkan. Nah, berikut saya akan membahas mengenai faktor dan juga cara melestarikan integrasi. Nah, di sini bisa dilihat faktor-faktornya. Dapat disimpulkan bahwa faktor dari integrasi ini adalah melakukan toleransi antar ras, budaya, agama, suku, dan juga antar golongan. Dan cara mencegahnya adalah membangun persepsi positif tentang pluralitas, menyadari arti nasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, memupuk rasa toleransi dan solidaritas, dan rasa kesadaran nasionalisme dari diri. Nah, tantangan-tantangan apa sih dalam melakukan integrasi nasional ini atau di integrasi nasional itu sendiri? Integrasi nasional ini tidak semudah yang dibayangkan, teman-teman. Nah, karena banyak orang yang masih tidak mau, bahkan tidak bisa diajak untuk berintegrasi, dan mereka ini melakukan semuanya seenak mereka. Walaupun begitu, tidak semua orang melakukan hal seperti itu. Contohnya di lingkungan masyarakat saya, masih banyak orang yang bertoleransi dan juga mereka bergotong royong dalam melakukan suatu kegiatan atau event. Nah, apa tantangan atau pendorong dalam melakukannya sih? Ya, tantangannya ini dimulai dari diri kita sendiri aja. Jika tidak berinisiatif atau berkomitmen, maka kita tidak akan bisa mencapai persatuan tersebut. Bagaimana supaya kita ini tidak tergoda oleh tantangan, tidak mau berintegrasi dengan sistem modern sekarang? Sama seperti tadi, yang harus diperhatikan adalah diri kita sendiri. Kita harus berkomitmen untuk tidak tergoda atau terbawa arus. Karena sekali tergoda atau terbawa arus, kita akan susah menghentikannya. Daripada melakukan bermain gadget ini ya, waktu itu bisa kita gunakan untuk melakukan integrasi dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar kita untuk melakukan integrasi. Nah, integrasi di lingkungan sekitar saya.
Biasanya mereka akan bergotong royong dalam persiapan acara perayaan 17 Agustus. Dan juga mereka melakukan ronda setiap malam minggunya. Namun, di lingkungan saya masih ada beberapa orang yang tidak ingin melakukan integrasi itu dengan cara melanggar peraturan. Contohnya, seperti beberapa tahun lalu mereka membangun musola di permukiman ini. Nah, sudah dituliskan bahwa membangun musola dalam permukiman itu dilarang keras karena dapat mengganggu sekitaran situ. Dan sayangnya masih ada beberapa orang yang setuju akan hal pembangunan musola tersebut. Nah, kita sudah mencapai akhir dari presentasi ini. Sebelum itu, saya akan mengajak kalian untuk Indo Baku. Indonesia bersama kita kuat. Dengan bersatu, kita akan kuat. Dan dengan kuat ini, kita akan mencapai persatuan dan mencegah semua perpecahan yang akan terjadi. Bersama meraih kedamaian berpecah menuju kehancuran. Saya Jennifer Anderson pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya.